hal yang dilarang oleh wanita, bagi wanita haid dan nifas. Sholat, libur ya, istirahat lah sholat. Kemudian sholatnya istihadah, wudhunya orang istihadah itu hanya untuk satu sholat fardu ya. Boleh untuk sholat sunnah lainnya berkali-kali, kayak model tarawih, mau isya, istinja, wudhu hanya untuk satu sholat isya. Nah kemudian tarawihnya nggak apa-apa berkali-kali, tidak perlu bersih-bersih lagi, nggak perlu. Tapi hanya untuk satu kali sholat fardu. Sholat. Kemudian sujud syukur, sujud tilawah. Sujud syukur ini bukan kayak di TV-TV itu ya. Pemenangnya adalah si A, sujud syukur, bukan. Bukan itu. Sujud syukur ini sama dengan sholat. Syaratnya dia harus wudu, kemudian niat, kemudian tertutup auratnya. Itu makanya dilarang ketika orang haid dan nifas melakukan sujud syukur ataupun sujud tilawah ketika mendengar bacaan surat sajadah. Baik, yang ketiga puasa. Puasa juga nggak boleh, tapi wajib. Nah ini ada yang bertanya, Bu. Saya pernah di sebuah grup head itu, karena saya punya grup WA tentang belajar head. Pernah saya share tentang mengqadha puasa gitu ya, bahwa orang yang hamil dan menyusui ini kan dapat rukhsah, dapat dispensasi, dapat keringanan untuk tidak puasa. Lalu ada yang tanya, dengan menyertakan tabel yang pernah yang saya kirim, Bu, saya paham dengan tabel ini bahwa orang yang hamil atau yang menyusui ketika meninggalkan puasa itu juga harus mengqadha puasanya. Tapi Bu, di kampung saya kebanyakan mengatakan bahwa orang hamil dan menyusui itu cukup bayar kafaratnya saja, cukup bayar fidyahnya saja. Loh, memang tua, nggak bisa Bu, nggak bisa. Enak ya. Jadi harus tetap qadha puasa dan bayar fidyah, harus dua-duanya. Siapa yang cukup bayar fidyah siapa? Orang pada mati. Orang yang pada mati yang nggak diharap ini, sakit sara, nggak diharap ininya. Nah ini sebenarnya kalau hamil dan menyusui diperinci Bu ya. Iya, itu dulu zaman kecil ada hafalannya. Nah Bu, untuk ibu hamil dan menyusui ini diperinci. Kalau waktu dia puasa karena dia tidak kuat dan khawatir kepada dirinya sendiri atau dan juga anaknya, maka dia cukup qadha saja. Cukup qadha, nggak usah bayar fidyah. Tapi kalau dia itu tidak puasa hanya karena kasihan anaknya mungkin diare ini, tapi dia kuat, maka dia ganti qadha puasa dan bayar fidyah. Kenapa? Karena yang dia khawatirkan adalah orang lain, bukan dirinya. Gitu ya. Ini sedikit biar nanti bisa ngasih tahu ke yang lain. Kemudian tawaf, kemudian membaca Al-Quran. Baca Al-Quran tidak boleh yang niatnya membaca. Kalau niatnya zikir gak apa-apa. Kayak apa? Tahlil itu kan ada kolhu, ada ini, tidak apa-apa karena niatnya itu ada wiritan. Sama innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat Al-Quran, tapi tidak apa-apa karena itu bukan niat membaca. Sama, makanya di pondok-pondok tahfidz itu ketika dia ngalami haid itu macam-macam sih, tergantung kiai atau pengasuh pesantrennya. Ada yang ikut bahwa karena dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau untuk murojaah ngulang-ngulang itu nggak apa-apa. Sama dengan wirid tadi itu nggak apa-apa. Menyentuh dan membawa Al-Quran itu tidak boleh Bu, tidak boleh. Yang asli itu tulisan Arab semuanya, tulisan Quran semuanya yang nggak boleh. Kalau ada tafsirnya maka boleh.
lebih banyak tafsirnya seandainya boleh dibawa, boleh dipegang. Oke, boleh. Kalau yang ada kita Quran sekarang itu ada kan terjemah tuh ya. Terjemah itu menurut Ninsela itu kebanyakan kalau di Indonesia itu terjemah maknawi. Artinya lebih banyak terjemahnya dibandingkan Qurannya. Jadi kalau pegang yang itu boleh. Nah, atau seandainya ibu mau kemana-mana gitu dalam keadaan haid, ingin bawa Al-Quran dalam tas, niatkan, kan mikirnya saya nih masih haid, berarti saya nggak boleh sholat. Lalu hari 15 ibu lihat, oh kok ada haid lagi, kok masih ada darahnya, nggak berhenti. Tapi saat itu ibu harus mandi, sholat dengan tata cara istihadhah. Tapi bagaimana hukumnya yang 15 sholat yang ibu tinggalkan? Itu. Nah, ini kembali haidnya yang mana? Kembali ke adat. Sebelum ibu mengalami istihadhah pada bulan ini, bulan kemarin itu haidnya berapa hari? Harus diingat. Andai 6 hari. Haidnya 6 hari, masa sucinya 24 hari seandainya. Berarti yang dihukumi haid itu hanya 6 hari. 3 hari dikali 6, tadi kan 3 hari nunggu tuh, kan gitu. Nah itu namanya masa nunggu, itu disebut dengan tarubus, masa menunggu. Nah itu istihadhah bu. Jadi ibu yang sholat, yang tidak sholat selama 3 hari itu diqadha. Bukan. Atau saya beri contoh lain. Seandainya pada bulan 1, saya ulangi, memang ini saya ambil yang istihadhah mu'tadah ghairu mumayyizah. Orang yang pernah haid kemudian tidak tergolong orang yang tamyiz, tidak memenuhi kategori tamyiz, maka kembali ke adat haidnya. Adat haidnya itu yang terakhir bu, yang terakhir sebelum istihadhah. Seandainya bulan 1 ibu keluar darah 7 hari normal, suci 23 hari, berarti kan ada haidnya 7 hari, adat sucinya 23 hari, siklusnya 30 hari. Oke. Lalu ternyata di bulan kedua ibu keluar darah itu sampai 30 hari. Sampai 30 hari. Otomatis selama 15 hari ini kan ibu nunggu nih. Siapa tahu nanti berhenti pas hari 15. Otomatis yang artinya itu nanti haid semuanya kalau pas berhenti 15 hari. Nah, akan menjadi masalah ketika haid ini terus lanjut, darah ini terus keluar. Setelah hari 15 suci, kemudian hari ke-16 ibu sudah sholat lagi, lalu yang 15 hari tadi itu baru kita hukumi yang mana yang haid, yang mana istihadhah. Kalau adat haid ibu tadi 7 hari, dari 15 hari sholat yang ibu tinggalkan, 15 hari yang ibu pikir itu adalah haid, yang haid ternyata cuma 7 hari karena mengikuti adat haid. Paham ya? 7 hari. Berarti 8 hari itu istihadhah. Otomatis sholatnya harus diganti. Udah. Setelah itu ya istihadhah 7 hari. Nah, kalau sampai berulang-ulang, katakanlah berbulan-bulan keluar darah terus. Nah, nanti tidak perlu nunggu 15 hari lagi untuk suci. Seandainya selama 2 bulan berturut-turut, kemudian sudah bersih selama 23 hari, kemudian keluar darahnya masih keluar, maka setelah 7 hari ini haid lagi, setelah 7 hari itu sudah langsung mandi. Nah, yang lain istihadhah lagi, gitu seterusnya. Ini agak ribet, tapi mudah-mudahan sedikit paham.